Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asrin Fauzi SPD MPD dan yang saya hormati Bapak Dr. Randus Asrin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keSDan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nur Fauziah dengan NIM S1E2 18119 dari kelas 7D sore. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Multimedia Interaktif Makromedia Flash terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik di Kelas 4 SDN Impres Kompo tahun ajaran 2021 dan 2022. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu di bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3 tercantum bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pada rumusan tersebut terdapat rujukan utama untuk menyelenggarakan pembelajaran pada semua bidang studi termasuk bidang studi matematika di sekolah dasar. Salah satu media interaktif yang digunakan dalam proses pembelajaran yang mendukung adanya pemanfaatan teknologi ialah Makromedia Flash. Menurut Munir 2012, Makromedia Flash adalah perangkat lunak aplikasi animasi yang dapat digunakan untuk web. Ada berbagai macam kelebihan yang ditawarkan oleh Makromedia Flash khususnya dalam proses pembelajaran. Program ini dapat menciptakan animasi yang demikian canggih sehingga sebagian besar aplikasi tutorialnya dapat dihasilkan seperti presentasi, game interaktif, dan lain sebagainya. Dengan Makromedia Flash, proses pembelajaran dapat terlaksana dengan interaksi peserta didik yang baik dengan media itu sendiri. Selain itu, program ini juga dapat menghasilkan game yang meningkatkan keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, adapun judul penelitian yang akan saya lakukan yaitu pengaruh multimedia interaktif Makromedia Flash terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik di kelas 4 SDN Impres Kompo tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran teori pengaruh multimedia flash terhadap kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh multimedia interaktif Makromedia Flash terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik di kelas 4 SDN Impres Kompo tahun ajaran 2021-2022. Nah, tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh multimedia interaktif Makromedia Flash terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 4 SDN Impres Kompo tahun ajaran 2021-2022. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memiliki manfaat, yaitu menambah wawasan pengetahuan tentang multimedia pembelajaran interaktif, khususnya terkait Makromedia Flash. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu terdiri dari bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi kepala sekolah, manfaat bagi peneliti selanjutnya, dan manfaat praktis. Bagi siswa secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat dapat meningkatkan komunikasi matematis peserta didik sehingga dapat mengemukakan ide atau gagasan matematis. Yang kedua, dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang bersifat abstrak. Nah, bagi guru dapat menambah referensi mengenai media pembelajaran yang interaktif sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, dapat menambah wawasan guru terkait media yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Dapat menambah khazanah pengetahuan terkait kemampuan komunikasi peserta didik. Bagi kepala sekolah, dapat meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan keterampilan proses matematika peserta didik. Yang kedua, dapat memberikan masukan kepada sekolah dapat dalam rangkaian meningkatkan hasil output dan menciptakan nama baik sekolah melalui penggunaan multimedia interaktif yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Nah, bagi penulis sendiri, penelitian ini memberikan manfaat peneliti guna untuk menerapkan hasil proses pembelajaran yang telah diterima selama di bangku perkuliahan. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai definisi dalam penelitian yang sejenis. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Kemampuan komunikasi matematis ialah kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan matematis secara lisan dan tulis yang meliputi menjelaskan ide atau situasi dari suatu gambar atau grafik dengan kata-kata sendiri dalam bentuk tulisan atau menulis menyatakan suatu situasi dengan gambar atau grafik dan menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk model matematika atau ekspresi matematika.
Selanjutnya, bab 2 yaitu terdiri dari tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori, definisi dari multimedia interaktif. Nah, di mana multimedia sudah banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, guna menunjang proses pembelajaran. Istilah multimedia ini secara etimologis berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin yaitu nouns, yang berarti hanya bermacam-macam, sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk mengantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari berbagai elemen media, teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan lain sebagainya, yang memberikan respon aktif kepada pengguna sehingga adanya timbal balik atau interaktivitas. Jenis-jenis multimedia. Nah, jenis-jenis multimedia ini ada yang berbentuk network online, internet, dan multimedia yang offline atau stand online tradisional. Yang kedua, multimedia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Nah, multimedia linear adalah multimedia yang tidak dapat dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan konvensional atau berurutan, contohnya multimedia linear seperti TV dan film. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki oleh proses selanjutnya. Multimedia dapat dikategorikan menjadi multimedia bukan temporal atau non-temporal multimedia dan multimedia temporal atau temporal media, di mana yang bukan temporal yaitu merupakan jenis multimedia yang tidak tergantung pada waktu. Nah, multimedia ini terdiri dari teks, grafik, dan gambar. Nah, sedangkan multimedia temporal yaitu jenis multimedia yang bergantung pada waktu. Misalnya multimedia ini terdiri dari audio, video, dan animasi. Selanjutnya, komponen multimedia. Menurut Herman 2017 mengemukakan bahwa elemen multimedia digolongkan menjadi dua, yakni elemen multimedia yang tidak berbasis waktu, yaitu teks dan gambar. Teks, yang pertama teks, gambar, animasi, video, dan grafik. Karakteristik multimedia interaktif. Karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran yaitu memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua yaitu bersifat interaktif, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Nah, adapun manfaat multimedia dalam pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret nyata, karena dapat dilihat, didasarkan, atau diraba. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata yang langsung karena peserta didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Mereka dapat berlangsung melihat dan merasakan apa yang ada di lingkungan seperti pohon, rumput, atau tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang, misalnya belajar melalui rekaman kaset atau televisi. Materi pembelajaran dapat diulang lagi pada waktu lainnya, tanpa harus membuatnya lagi. Yang keempat yaitu kemungkinan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima yaitu menarik perhatian peserta didik sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajarnya. Yang keenam, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Yang ketujuh yaitu mempermudah dan mempercepat pendidik menyajikan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk mengerti dan memahaminya. Dampak dari penggunaan multimedia berbasis teknologi dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa persoalan yang muncul sebagai akibat dari diterapkannya teknologi dalam pendidikan, yaitu yang pertama berkaitan dengan orientasi filosofis, yang kedua yaitu berkaitan dengan lingkungan belajar, yang ketiga berkaitan dengan desain pembelajaran, dan yang keempat berkaitan dengan umpan balik, yang kelima berkaitan dengan sifat sosial dan jenis pembelajaran. Menurut Gagne dan Brick 1979 menyarankan suatu cara dalam langkah-langkah memilih multimedia pembelajaran untuk pembelajaran, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua mengklasifikasi tujuan berdasarkan aspek domain atau tipe belajar, yang ketiga memilih peristiwa pembelajaran yang akan berlangsung, yang keempat membuat daftar multimedia pembelajaran yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pembelajaran, yang kelima mempertimbangkan nilai kegunaan multimedia pembelajaran yang dipakai, yang keenam menentukan multimedia pembelajaran yang terpilih yang akan digunakan, dan yang ketujuh menuliskan tata cara pemakaian pada setiap event peristiwa.
Makromedia Flash. Pengertian dari Makromedia Flash ini yaitu perangkat lunak aplikasi animasi yang digunakan untuk web. Dengan Makromedia Flash, aplikasi web dapat dilengkapi dengan beberapa macam animasi, sound interaktif, animasi, dan lain-lain. Animasi hasil Makromedia Flash dapat diubah ke dalam format lain untuk digunakan pada pembuatan desain web yang tidak langsung mengadaptasi Flash. Menurut Munir, Makromedia Flash profesional yang ke-8 adalah sebuah program grafis animasi standar profesional untuk menghasilkan produk-produk multimedia seperti courseware, multimedia presentation, website, computer game, dan animation. Program ini mampu menghasilkan animasi yang demikian canggih sehingga sebagian besar aplikasi, tutorial yang interaktif, game, presentasi, dan lain-lain dibuat dengan program ini. Kelebihan Makromedia Flash dalam pembelajaran. Menurut Cagney dan Briggs, dalam Wang dan Seleman 1994, komputer menjadi populer sebagai media proses belajar karena komputer memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lainnya. Di antaranya kelebihan tersebut adalah hubungan interaktif, yang kedua yaitu pengulangan, dan yang ketiga umpan balik dan penguatan. Area kerja Makromedia Flash. Elemen dasar Makromedia Flash terdiri dari 5 area kerja yaitu menu, toolbox, timeline, selanjutnya properti, dan planes. Yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Asterius Juano dan Pat Juano 2016 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Problem Pushing terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas 5 SD. Dalam penelitian tersebut, menggunakan rancangan penelitian kuis, eksperimen, tipe, hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh pembelajaran problem passing terhadap kemampuan berpikir kritis komunikasi matematis siswa di kelas 5 SD. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada pengujian variabel bebasnya yang dimana dalam penelitian ini akan diuji kembali pengaruh multimedia Makromedia Flash bukan terkait dengan pembelajaran problem passing. Melalui komunikasi matematis dapat diketahui pula seberapa jauh tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa salah satu kemampuan yang dinilai dalam PISA ialah kemampuan literasi matematika yang meliputi kemampuan dalam menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan ide secara efektif atau komunikasi. Sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi matematis peserta didik di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika multimedia interaktif Makromedia Flash ini digunakan dengan baik, maka akan mempengaruhi kemampuan komunikasi peserta didik di kelas 4 di SDN Impress Combo. H0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan multimedia interaktif Makromedia Flash terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik di kelas 4 SDN Impress Combo tahun ajaran 2021-2022. Dan HA-nya ada pengaruh yang positif dan signifikan dari penggunaan multimedia interaktif Makromedia Flash terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik di kelas 4 SDN Impress Combo tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa penggunaan multimedia interaktif Makromedia Flash. Sebelum diberikan perlakuan terlebih dahulu diberikan pretest guna mengetahui kemampuan awal komunikasi matematis terhadap materi luas bangun datar, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan penggunaan multimedia interaktif Makromedia Flash, melainkan pembelajaran konvensional seperti biasa tanpa menggunakan multimedia interaktif. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar yang terdapat di wilayah Bima, yaitu di SDN Impress Combo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021. Populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini ialah semua peserta didik di kelas 4 di SDN Impress Combo. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini hanya dibutuhkan 2 kelompok, yaitu kelompok untuk kelas kontrol dan kelompok untuk kelas eksperimen. Teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan tertentu sehingga sekolah hanya memberikan 2 pilihan kelas, yakni kelas A dan kelas B. Untuk menentukan kelas kontrol eksperimen, peneliti melihat hasil tes kemampuan dasar komputer yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Hasil tes menunjukkan bahwa kelas B memiliki rata-rata lebih besar daripada kelas A. Oleh karena itu, peneliti memilih kelas B sebagai kelas eksperimen dan kelas A sebagai kelas kontrol.
Data dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan. Komunikasi matematis siswa diamati berdasarkan beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis yang dijabarkan pada instrumen penelitian, yang angket atau kuesioner. Pada penelitian ini, metode angket yang digunakan untuk mengetahui penilaian proses pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dan penilaian multimedia oleh siswa. Selanjutnya yaitu tes. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Instrumen penelitian. Adapun jumlah variabel yang terdapat pada penelitian ini ialah dua, yakni variabel bebasnya ialah multimedia interaktif makromedia flash dan variabel terikatnya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Oleh karena itu, jumlah instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek keterampilan komunikasi matematis peserta didik secara lisan. Yang kedua yaitu angket penilaian media. Angket adalah instrumen non-tes berupa daftar pertanyaan dan pernyataan yang harus dijawab oleh orang yang menjadi subjek dalam penelitian atau responden. Penelitian ini yang menjadi responden ialah peserta didik guna mengetahui penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dan penilaian multimedia oleh siswa. Instrumen penilaian angket terdiri dari pertanyaan tertutup. Peserta didik hanya dapat memberikan tanggapan ya atau tidak. Nomor 1 sampai 10 berisi pertanyaan yang terkait dengan proses pembelajaran materi luas bangun datar menggunakan multimedia interaktif makromedia flash. Nomor angket 11 sampai 20 berisi tentang pertanyaan tentang penilaian multimedia interaktif makromedia flash dalam pembelajaran matematika pada materi luas bangun datar. Selanjutnya yaitu tes komunikasi matematis. Ini berupa pertanyaan uraian terkait materi luas bangun datar pada KD 3.9. Selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan dengan melihat kualitas instrumen berdasarkan kriteria tertentu. Nah, adapun ciri kriteria yang diukur berupa validitas dan reliabilitas. Yang pertama validitas, yang kedua yaitu validitas logis, yang ketiga validitas empiris, dan yang keempat reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Ada beberapa uji prasyarat untuk teknik analisis data inferensial, yaitu uji normalitas data untuk memastikan data berdistribusi normal, uji homogenitas varians untuk mengetahui homogenitas sampel, dan uji hipotesis dan analisis effect size. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, di mana uji normalitas ini merupakan salah satu uji prasyarat untuk memenuhi asumsi kenormalan dalam analisis data statistik pragmatis. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebenaran data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian kenormalan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Prinsip kerjanya menggunakan frekuensi kumulatif distribusi empiris atau observasi. Langkah-langkah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov Z yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan nilai uji statistik, yang ketiga menentukan nilai kritis, yang keempat menentukan kriteria pengujian hipotesis, yang kelima berikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas data merupakan uji prasyarat untuk memastikan bahwa data memiliki variansi keragaman nilai yang sama secara statistik. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dan sampel yang dianalisis homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan dengan uji F karena dalam penelitian ini terdiri dari 2 sampel independen. Uji homogenitas dengan menggunakan uji F melalui langkah-langkah, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan nilai uji statistik, yang ketiga menentukan nilai kritis, yang keempat menentukan nilai kriteria pengujian hipotesis, dan yang kelima memberikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Uji hipotesis. Menurut Siregar 2014 mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran dari dugaan sementara tersebut, maka perlu dilakukan uji hipotesis. Pada penelitian ini, uji hipotetis yang dilakukan ialah uji T atau T-test untuk menganalisis 2 sampel independen dengan jenis interval. Adapun langkah-langkah untuk menguji hipotesis dengan uji T yaitu yang pertama membuat hipotesis model statistik, yang kedua menentukan tingkat signifikan atau resiko kesalahan, yang ketiga menentukan uji yang akan digunakan, yang keempat yaitu kaidah pengujian, yang kelima membuat kesimpulan. Selanjutnya analisis effect size.
Analisis exercise dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh multimedia interaktif terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Exercise yang diperoleh dengan tabel Z untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penggunaan makromedia flash terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada submateri luas bangun datar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.